Jadi gue pernah sempat ada satu keadaan di mana orangnya itu kayak poses. Jadi ketika ada orang poses begitu, terus ada teman gue yang keluarin rosario dan dia taruh di dada orang itu dan orang itu teriak panas. Panas. Sebenarnya kalau aku perhatiin, baru kemarin sih aku perhatiin, walaupun belum eksim ya, ayamnya agak tumbuh di sini sedikit, agak lebih panjang dari sebelumnya. Wow. Tapi nggak ekstrim ya, sebelah sini doang sih. Ini sampai talinya sampai ini dia ada belnya, dia yang minta. Wow. Si mocang ini, jadi dia nongkrongin orang. Jadi dia karena dia tahu, dia bilang gini, aku tahu. Dia udah ngomong, kamu punya teman yang bisa. Lah aku aja nggak tahu dia bisa beginian. Emang ada orang yang posting saya bisa bikin crochet, kan nggak mungkin kan? Ada ini nggak? Ini agak pribadi dan spiritual tadi aku ngomong. Pernah merasa bertemu dengan guardian angelnya? Gua atau guardian angel presence bisa dirasakan? Gua nggak tahu, gua nggak pernah merasakan itu. Yang gua pernah rasakan adalah ya gua pernah dibantu aja. Jadi dibantu sama, kalau kata orangnya itu sih sosok tinggi besar bawa pedang. Atau kadang-kadang gini, dia bisa berbentuk dari tanda alam semesta. Misalnya contoh kayak ketemu sama, nanti bisa nonton di Weekend Bersama Tomku, spirit animal itu juga bisa mewakili. Gue nggak tahu, gue sekali lagi gue nggak tahu karena gue nggak terlalu peka. Mungkin dia pernah datang dalam mimpi atau segala, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas memang gue dari kecil itu seperti suka ada yang bisikin gue. Oke. Jadi bisikinnya bukan bisikin secara bisikin ya, tapi kayak ada perasaan gue aja. Jadi ketika gue ngambil decision itu kayak itu bukan decision dari gue gitu loh, tapi kayak ada orang yang kasih gue decision, take it gitu loh. Ini namanya spirit guardian angel Mars. Dia bentuknya kayak di sini. Gila, gue merinding. Dia guardian angel Mars. Makanya aku bilang ada di sini. Sama sebenarnya kamu itu sangat sebenarnya sensitif sama alam semesta. Jadi kalau misalnya kayak ada perubahan cuaca atau tiba-tiba ada apa, kamu pasti suka ngerasain. Okay. Ngerasa nggak? Misalnya contoh kayak ini lagi berasa nih kayak mau ada bencana alam, kadang-kadang badan jadi nggak enak gitu. Lebih ke ini sih, mungkin gue dari kecil itu gampang untuk pilek. Iya, gampang untuk pilek. Jadi hampir tiap pagi gue pilek apa segala. Nah, tapi kalau misalnya kayak pancaroba apa segala, badan gue udah berasa. Udah berasa ya? Iya, kayak ini hari ini nggak enak. Ada sesuatu yang akan something happen ya. Karena ini ada garis-garis. Gua nggak, bukan something happen, tapi kayak badan gua tuh nggak respon alam gitu. Iya benar sih. Rasa ya. Yeah. Oke. Jadi karena ini ada jalur dengan connections with the universe. Makanya sebenarnya kalau seandainya Julius mau recharge misalnya, itu sebenarnya harusnya di luar outdoor. Anak outdoor harusnya. Gua emang anak outdoor sebenarnya. Iya. Jadi gua emang anak outdoor yang jadi mengindorkan diri. Jadi sebenarnya gue dulu kecil tuh bukan anak Indo. Nyokap gue tuh ngomong gue tuh darahnya panas. Mau sih. Jadi memang bukan orang di belakang meja yang duduk bisa kerja. I'm not that person. Gila, gue gak bisa bikin. Harusnya ya, karena kamu harus keluar sebenarnya, kayak ke nature, ke hutan, ke taman gitu, banyak tanaman, banyak berhubungan dengan semesta lah ya sebenarnya. Kalau aku lihat di sini. Terus yang berikutnya ini agak privasi, nanti bisa diedit kalau ngomong. Julius, kamu pernah mengalami satu kekecewaan, orang lain pernah mengecewakan kamu sangat mendalam dan sampai sekarang kamu masih ingat? Kayak semacam, bukan dendam sih, kayak orang lain mengecewakan atau gue yang mengecewakan orang lain? Ada dua. Satu, kamu kecewa sama orang lain, the person hurt you deeply, sampai sekarang kayak masih mungkin belum trauma atau belum let go. Sama ada dalam dirimu kekecewaan yang you're disappointed to yourself, kayak gue belum berhasil ini gitu. Mungkin ada ya, tapi gue belum keingetan sih yang masalah si orang yang disappoint gue ya. Karena ada beberapa sih. Ada beberapa, tapi maksud gue ya udahlah gitu. Jadi gue orangnya belajar untuk let go. Iya, tapi berarti sebenarnya ada mungkin memorinya yang belum. Memori yang tersisa yang belum hilang lah. Iya, tapi makanya sorry, ini mungkin juga ada sedikit indikasi a little bit you got the trust issue. A little bit.
Mungkin itu. Gue susah untuk berbicara, tapi yang jelas ketika gue ketemu orang baru, gue cenderung positive thinking. Bahkan yang ngerem itu malah bini gue. Oh, justru orang dari luar. Jadi bini gue yang hati-hati sama orang ini nih, hati-hati karena entah kenapa kok gue ngerasa bini gue ini kalau intuisi soal gitu-gitu lebih jago dari gue sih. Tapi diri ada ya, masih kecewa sama diri, mungkin ada pencapaian yang belum itu, impian yang diinginkan belum. Ini kelihatan di sini. Sama, oke, ini yang penting juga. Pernah mengalami atau tidak kamu punya tubuh ini kan perut bagian atas sama perut bagian bawah. Yulius pernah ngalamin perut bagian bawah ada cedera atau trauma atau luka nggak? Perut ke bawah? Belum parah sih, tapi ada keluhan. Tubuh, jadi gini kasarnya, tubuh bagian atas kamu sama tubuh bagian bawah kamu, tubuh bagian bawah kamu lebih weak. Gua nggak tahu, tapi memang kalau gua lagi udah beberapa lama ya, gua punya sakit punggung sih. Tapi yang punggung bawah, lumbar ya? Iya, daerah sini punggung bawah. Tapi feeling gua itu bukan dari punggung doang, tapi dari kaki. Oh, pantes. Feeling. Dicek ya Kak. Ini kan Yulius bisa lihat ini, let's say how to say ya, agak somplak. Kan harusnya kan bibir kamu kan nggak lewat sini ya. Okay. Nah, jadi dia ini bisa nggak berubah, bisa sesuai dengan keadaan kondisi kesehatan kamu juga. Tapi ini menunjukkan bahwa there is something yang perlu diperbaiki. Jadi gini, makin dia parah bolongannya, makin parah juga penyakitnya. Jadi ini memang ini refleksi. Artinya apa? Dia bisa makin parah kalau kamu nggak obati. This can be like getting bigger gitu. Okay. Ya, karena lihat deh, bolongnya di sini banyak bolong. Ya, jadi memang harus lebih hati-hati ke kayak tubuh bagian bawahnya Yulius. Jadi misalnya kayak mungkin jalan diri gitu. Ada orang yang kayak aku. Ini kalau kayak begini ada hubungan nggak? Tadi kan gua dengan bantal, jadi dia membel pas jalan. Atau enggak, kamu jangan alasan. Cari alibi ya. Cari alibi. Tapi di sini ini terlihat bahwa kamu sangat pintar menutupi perasaan kamu. You trying to hide your feelings so well sama orang. Kamu tidak suka kayak ibaratnya gini, gue sedih, gue susah, gue senang, kamu berusaha untuk tidak memberikan, nggak ngasih lihat. Kamu berusaha menutupi itu, ya. Dan yang berikutnya adalah kamu juga berusaha menahan semua perasaan itu sendiri. You're kindly very gini. People itu in touch kalau you're friendly, tapi kalau people like in touch to you personally, it's hard. Into you, lihat nih, ini tebel banget nih, ini tebel. Barrier kamu gede banget untuk people. Untuk makan tidak memilih. You can eating anything from fancy food to. Hello, my friend. We are the same page. Makan nggak pemilih? Iya, from fancy food. Jadi ini orang makan mewah yang steak dan kaviar sampai makan pinggir jalan, oke, betul? Ya jadi memang sangat gampang. Terus habis itu di sini ya, ini agak personal. You're not really romantic person. Jadi Julius ini tidak suka memamerkan PDA, public display attention gitu. Dia bermanja-manja, ini. Language of love kamu bukannya yang kan orang kan ada kan couple kalau di luaran nempel kayak obat nyamuk gitu ya. Kamu enggak? Betul? Ya act like normal aja, maksudnya ya gue nggak tahu ya kalau nempel kayak obatnya untuk kayak gimana, tapi yang jelas kalau misalkan kayak gue jalan bareng bini gue itu ya tetap kita pegangan tangan, rangkulan tuh biasa, tapi nggak sampai pangku-pangkuan. Pangku-pangkuan itu behind the scene ya. Behind the scene ya. Oke. Ini kamu sedang belum siap untuk gini, hidupmu itu masih ada sesuatu yang sering nolongin orang ya Pak. Bapak sering nolongin orang itu kamu itu sering suruh nyelesain masalah orang. Jadi orang sering minta pertolongan sama kamu. Jadi kalau orang psikologi bilangnya ini adalah ada bentuk fairy godfather sama atau fairy godmother. Jadi istilahnya gini nih, orang butuh masalah baik tenaga maupun uang ngomongnya sama kamu. Sering disuruh bantuin. Kesannya kayak kamu tuh sebenarnya sih nggak sering bantuin, cuman dia cerita aja. Nah, ketika cerita, gue jadi kepikiran gimana gue cara bantunya. Iya, berarti maksudnya sering dicari untuk membantu baik masalah finansial maupun masalah hidup ya kalau aku lihat di sini. Kebanyakan kehidupan sih. Iya, karena di sini kelihatan kayak bro nasihat, karena memang pendengar yang baik. Kamu bisa pendengar yang baik ya.
Terus aku coba lihat lagi itu, oh ya, orangnya kamu orang yang sangat, akhirnya aku sekarang kenapa paham kamu sangat bilang kamu nggak peka. Kamu orang yang sangat realistis. Kamu berada di area realistis. Dan sebenarnya kalau dibilang area realistis agak hidupmu, mungkin iya mungkin enggak ya. Hidupmu maksudnya ya present gitu. Ya mungkin iya mungkin enggak. Tapi kalau dibilang gua tidak percaya begituan, gua percaya dan gua sempat peka sih. Gua lah waktu SMA tuh sempat peka, tapi peka yang Beda. Sekelebatan hitam lewat dan lain-lain. Karena sekolah gue itu bangunan Belanda yang udah tua banget yang jadi cagar budaya. Jadi ya kalau namanya bangunan Belanda nggak mungkin nggak horor ya. Itu udah horornya udah lumayan tingkat dewa sih kalau menurut gue ya. Tapi di sini realistisnya tuh artinya gini loh, kamu tidak suka menghayal atau ngawang-ngawang. Realistis tuh maksudnya gini, gue hidup dengan porsi gue segini, gue sekarang present atas sekarang. Jadi dan kamu melihat dirimu sesuai dengan porsinya, tidak terlalu tinggi diri, tidak terlalu rendah diri, sesuai dengan porsinya. Dan kamu fokusnya terhadap sekarang dan masa depan, betul? Orangnya itu kalau untuk kayak kenangan atau memori kurang begitu, karena kamu berpikir, dilihat dari sini ya, koreksi saya juga kalau salah, kamu kurang kayak ya udah kalau masa lalu udah lalu, mau gimana. Jadi fokus kamu lebih ke sekarang sama ke depan, betul? Karena gue lebih fokus, biasa kalau fokus begitu kan lebih fokus solusi ya daripada masalah. Betul. Kalau lu masa lalu kan mikirnya masalah terus gitu. Ternyata Bapak overthinking ya Pak ya. Kamu tuh kebanyakan dapat masalah, stres kamu lebih banyak dipicu dari dirimu sendiri. Jadi masalah itu sebenarnya bukan dari luar, jadi lebih banyak memang overthinkingnya dari diri sendiri. Ya. Oke, dan di sini memang kelihatan, lihat ya warnanya kan kamu udah pakai tebal banget. Ya. Ini kelihatan menunjukkan indikasi bahwa energinya sedang ke low. Jadi kamu memang sebenarnya nggak bisa tipe orang yang kayak bek tiap hari dihantam, nggak bisa. Mesti ada kayak narik diri, gua rest dulu, narik diri, gua rest dulu. Ya. Karena kamu kalau udah low energinya udah besoknya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tuh kalau yang Kayak lebih kayak ngeblank. Lebih kayak ngeblank yang gue mesti ngapain ya? Sama ini kelihatan di sini ya. Ya itu sih, kamu sebisa mungkin bersosialisasi menolong orang lain, sebisa mungkin. Like yang semampu kamu ya, dengan kapasitas kamu berusaha untuk nolongin orang lain. Ya, tidak suka keributan, cenderung lebih suka kedamaian. Sehingga kamu emosinya juga datar. Artinya apa? Nggak terlalu meluap-luap. Jadi gini, kalau selama masih bisa gue nyantai, masih bisa gue ngalah. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau lihat dari apa namanya. Ini bukan kurang lebih guys, ini udah panjang banget ya. Maafin aku. Gue happy banget, maksudnya gue happy banget bahwa jadi gini. Ketika ada orang yang nge-reading, ketika ada orang yang mau cerita soal kepribadian gue, ya mungkin ini banyak yang personal ya, tapi bagi gue, kalau kalian ada budget, kalau kalian memang ada kesempatan, bolehlah sekali-sekali kalian reading. Karena apa? Karena ini adalah untuk mengetahui innernya kalian apa. Kadang-kadang kita udah tahu, tapi kita nggak ngeh gitu loh, kalau nggak diingetin. Satu, terus yang kedua, ini tuh sebenarnya kayak manual booknya kita. Ketika kita tahu, oh ya gue begini, nextnya gue bisa ngapain ya? Gue orangnya senang strategic planning. Jadi maksudnya walaupun gak strategic planning banget, tapi maksudnya ketika gue mau melangkah tuh gue suka ngukur. Makanya tadi kan lu bilang kan, gue suka mikir sebelum melangkah tuh kayak banyak mikir apa segala. Karena gue ketika gini apa yang akan gue dapatkan, kayak istilah kayak main catur lah ya. Tapi ini jarang ada. Ini namanya lucky lips. Makanya kamu sebenarnya selalu beruntung. Beruntung itu tidak harus selalu materi ya. Like you always getting help in the right time. Karena kamu bisa lihat, ini cap kamu, bibir kamu, ini seperti ada cap lagi. Jadi kayak bibir, dalamnya ada bibir lagi kecil. It's not many people have it. Jarang ada. Ini kita bilangnya dalam lipsologi lucky lips. Saya aja nggak pernah dapetin. Saya coba berkali-kali. Gue cap lagi. Gitu. Ini boleh disimpan ya udah nanti buat apa? Kenangan. Nanti kita bisa bandingin besok-besok bedanya apa. Itu sih kalau yang aku lihat ya. Memang lebih ke arah banyak untuk masalah soal energi, sama ini namanya seed of change. Akan ada hal yang berubah dalam hidup secara personal.
perjalanan pribadi spiritual atau perjalanan karir dan sebagainya nanti akan ada perubahan. Oke. Dan saat bagusnya adalah memang sudah benar di industri entertainment. Sudah benar. Thank you ya. Ya. Thank you banget. Oke, itu kira-kira tips. Gua udah nggak bisa ngomong apa lagi guys, karena ini gua it's like ya lu ditembak-tembakin. Ya kan lu nggak kenal gitu kan, maksudnya kenal hanya sekedar di IG aja, nggak pernah ketemu secara personal, dia juga nggak pernah tahu gua seperti apa gitu ya, tapi bisa ngebaca deep sampai kayak gini sih bukan orang sembarangan guys. Jadi kalau kayak dia tadi ngomong gua cuma segini ilmunya apa segala, jangan percaya. Ya ternyata ketika dia sudah berkarya ini kelihatan skillnya. Ya kalian yang bisa nilai sendiri lah ya. Ya jadi ini guardian angelnya dijaga ya, karena ini tidak. Saya baru jujur, saya tidak peres, tapi ini baru pertama kalinya aku ketemu orang dengan guardian angel sign. Saya belum pernah ketemu. Okay. Saya udah bacain orang banyak, belum pernah ketemu. Ini udah pernah ketemu satu kali, dua kali. Ini guardian angel sign ini baru, aku kaget ternyata kamu punya. Oke. Semoga guardian angelnya bisa ketemu saya malam ini di mimpi ya. Kita ngobrol. Jadi kita tahu. Oke. Iya. Ya gua nggak pengen, maksudnya jadi apa ya? Jadi kepo pengen ketemu apa segala ya. Kalau memang diizinkan Tuhan ketemu ya ketemu gitu ya. Mungkin dia ada beberapa pesan ke gua, tapi kalau nggak pengen ya besok. Atau pernah ini nggak pas kamu lagi jalan atau di mana pernah ketemu feather gitu nggak? Feather ya sering lah, orang di atas gua ada bulu, sering bulu-bulu. Oh, bulu-bulu tapi beneran ada bulu. Oke, tapi sebelum itu nggak pernah nggak kayak di tempat yang nggak biasa ketemu, itu salah satu sign Gua nggak belum. Belum. Kalau itu gua nggak, tapi yang jelas gua nggak tahu udah pernah cerita belum ya di konten ya. Jadi suatu kali gua pernah naik motor dan intinya gua kecelakaan lah, gua jatuh dengan posisi kepala gua di bawah, dengan posisi gua bawa tas full kamera. Jadi helm gua di bagian sini itu, jadi gua jatuh nih kayak begini guys. Jadi ini kalau jalan kepala gua begini, gua jatuhnya begini. Jadi motor gua udah jatuh entah kemana, gua jatuhnya begini. Gua sempat ngeblank sekian detik kayak pingsan. Begitu gua plek badan gua jatuh, gua bangun lagi langsung. Kayak gua sadar gitu kan. Padahal waktu gua itu tuh kayak bener-bener hitam gitu aja, kayak lu pingsan lah ya. Tapi habis itu gua pas jatuh, ya ini lucu sih, gua baru beli pempek gitu ya. Jadi pertama kali gua bangun, gua nyari pempek gua mana ya? Ini dicari beneran gua nggak bohong, gua cari pempek dulu. Ya karena itu pempek kenangan gua, itu istilahnya teman gua sempat posting kemarin adalah memorial food ya. Jadi memorial food, emotional food. Nah, pempek ini adalah emotional food gua. Gitu. Jadi yang pertama kali gua cari pempek, dan untungnya waktu itu gua nggak ditabrak bus dari belakang. Nah, singkat cerita, kaki gua keseleo. Lalu gua pulang, ketika gua pulang gua cerita sama nyokap gua. Nyokap gua entah kenapa langsung ngomong, lu kontak om gua lah. Nah, untuk minta dia bawa lu ke tukang pijit. Waktu itu gua dibawa ke tukang pijit di daerah Tangerang di Kota Bumi. Sampai sono gua duduk, gua nunggu. Ibunya pas keluar cuma nanya gini, "Mas, tadi mas kenapa? Kok bengong aja?" Kan gua nggak tahu ya, maksudnya bengong itu konotasinya apa sih? Gua nggak tahu. Dia ngomong, "Untung aja tadi ada yang ngebantuin. Kalau nggak ada yang ngebantuin, mas nggak ada di sini." Gitu. Terus gue bingung dong. Yang ngebantuin siapa? Nah, dia cerita, itu nggak ngebantuin pedangnya panjang banget loh, gede. Itu yang ngebantuin mas, yang nahanin mas supaya mas nggak kecelakaan, nggak parah gitu lah intinya. Terus gue di situ gue langsung mikir, siapa nih bawa pedang gitu kan? Entah kenapa sepersekian detik gue langsung bilang, "Bu, sorry, itu gede ya bu ya, besar, ada sayap ya, putih ya," gue bilang. Dan di situ ya kalau di dalam agama gua ya, agama Katolik, gambaran malaikat ya seperti itu. Jadi ada satu malaikat archangel yang memang bawa pedang besar dan sayapnya gede banget gitu loh. Nah, dia melindungi gua dengan pedang dan sayapnya. Kalau kata si ibu itu, gua sama sekali belum pernah ngeliat sama sekali at all. Dan ya gua pernah cerita ini, tapi gua belum pernah dapat bener-bener validasi yang emang itu gitu loh. Karena gua nggak tahu ya, mungkin bapak yang di belakang bisa tethering dan bener atau enggak, gua nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu yang diceritain si ibu itu, dan gua sampai sekarang gua nggak tahu gitu. Nah, bisa jadi guardian angel gua itu atau
Gua nggak tahu sih. Iya, karena aku cuma dapat sign-nya itu si Guardian Angel dan memang dari semesta ya, karena dia sign-nya di kiri dan kanan. Jadi memang dia seperti menaungi atau melindungi tugasnya. Jadi kalau memang disambungin sinkronitas dengan cerita tadi, ya memang dia tugasnya untuk menaungi atau melindungi. Jadi teman-teman Guardian Angel itu tidak bentuknya bisa macam-macam. Bisa memang benar-benar angel, atau memang Guardian Angel adalah memang yang sosok yang mengikuti kita, itu nama lainnya juga Guardian Angel, it's just a name. Jadi aku cuma kayak, ya aku kaget sih, karena sepanjang aku bacain orang belum pernah ketemu Guardian Angel sign. Karena biasanya orang seperti ini, Guardian Angelnya itu dekat sama dia. Gila, gue kaget loh. Tadi gue aja sampai bilang, emang benar lu Guardian Angel bisa muncul dari sini gitu kan? Dan munculnya di gua guys. Gimana gak gue merinding guys? Gitu. Tapi berasa sinkronitasnya ya. Karena kan tadi aku langsung bilang connect sama. Ini gue banyak ketampol sih. Jadi banyak ketembak. Jadi benernya 90% sih. Iya. Ya ada sedikit yang masih di tengah-tengah lah, yang gua lagi pikirin bener atau enggak itu aja sih. Wow. Ya. Cobain guys. Beneran. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya masih manusia. Suara tarot. Pokoknya kalau suara tarot lu jangan tarot aja deh persegini. Ya ada tambahan dikit-dikit, it's okay lah ya. Iya, maksudnya pakai orang sering nggak mau aku pakai lipstick. Ya kalau nggak pakai lipstick kan aku nggak bisa lihat. Boleh pakai spidol. Ya kalau mau boleh, kalau mau pakai blau boleh, cuma kan bahaya ya. Jadi gini, kita lihat itu dari capnya bukan dari bibirnya. Kayak gini kan Julius bisa lihat, sebenarnya bibirnya Julius kan nggak segede ini kan. Iya. Tapi karena mungkin tadi posisinya ya, satu posisinya lagi ngapain, satu lagi ngapain kan. Tapi jadi, itu ya. nature kamu. Nature ya. Nature-nya memang seperti itu gitu. Makanya aku bilang tadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gitu. Dan setiap apa yang ditanya divalidasi dulu ya teman-teman. Divalidasi. Maksudnya benar atau enggak. Jadi sign yang ada di sini benar enggak gitu kan. Seperti itu. Iya. Oke. Thank you banget. Sebenarnya gue masih banyak pengen panjang lagi, tapi kasihan ada satu narasumber lagi yang memang harus muncul di sini ya, karena gue juga penasaran sama dia ya. Jadi kita sudahi dulu untuk sesi ini. Doakan supaya ada sesi-sesi selanjutnya, karena entah kenapa gue tadi udah ngomong ya sama Cisora ini adalah, Ci, entah kenapa kok kayaknya gue pernah kenal lu dan gue udah kayak kenal lu tuh udah kenal lama ya? Gitu. Jadi kayak familiar banget sama si Cisora ini. Entah gue kenal dari mana, gue nggak tahu. Sampai dia Cisora juga lagi nge-track lagi ya, it's okay dengan caranya dia ya. Gue dengan memori gue ya nggak ketemu, ya mungkin besok bisa ketemu gitu kan. Tapi dejavu ya? Iya, gue nggak tahu, gue nggak dejavu sih. Gue nggak dejavu, tapi it's like lu tuh familiar banget, totally familiar yang waktu tadi lu pakai masker, gue nggak ngeliat, oke lah gitu. Tapi begitu lu buka, gila ini familiar banget sih. Kayak gue udah pernah ketemu lu sebelumnya atau gimana, I don't know. Ya, oke. Karena kalau dilanjutin bakal panjang lagi. Ya, jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Di tempatnya gue dan tempatnya Cisora nanti akan muncul YouTube-nya. Dan jangan lupa follow Instagramnya juga. Siapa tahu ada teman-teman juga yang mau untuk mengadopsi tarot-tarot pre-love. Banyak banget tarot-tarot pre-love yang keren-keren. Dan siapa tahu ya energinya pas, memang tarotnya juga sesuai dengan teman-teman semua. Ya pokoknya jangan lupa deh follow aja. Dan kalau gue rasa Lipsologi boleh deh kalian coba. Oke, thank you banget. Saya Yus Damian. Semoga cita dan syukur selalu melingkupi teman-teman semua. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. By the way, sepanjang konten memang kita buka masker, tapi habis itu ya gua pakai masker lagi di belakang. Oke, so sampai ketemu di Gua Kepo selanjutnya. Thank you. Bye-bye.